Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman media. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU, dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah Barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per mm. Itulah menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden, Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen. 16 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pergi Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya adalah bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dolar per mm. Demikian Pak Dasko yang perlu kami
sampaikan kepada publik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari Serikat Pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak. Organisasi Maritim Internasional atau IMO secara mendadak menghentikan sementara operasi evakuasi ratusan kapal setelah sebuah kapal kargo berbendera Singapura, Ever Lovely, diserang saat melintasi perairan Oman. Insiden ini memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan salah satu jalur pelayaran dan distribusi energi terpenting di dunia. Menurut laporan Oknto yang dikutip Al Jazeera, kapal tersebut terkena proyektil di sisi kanan lambungnya sekitar 14 km dari pelabuhan Dahit, Oman. Sejumlah sumber kepada Reuters menduga serangan itu dilakukan menggunakan drone milik Iran, meski belum ada konfirmasi resmi. Sebelumnya, IMO telah menjalankan misi evakuasi sekitar 600 kapal dengan lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak akibat penutupan Selat Hormuz di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menyusul insiden tersebut, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez memutuskan menunda sementara seluruh operasi evakuasi demi memastikan jaminan keselamatan bagi semua kapal di kawasan. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz harus mengikuti rute yang telah ditetapkan oleh Teheran. Apakah penundaan ini menjadi pertanda ancaman baru terhadap jalur perdagangan global? Dan sejauh mana dampaknya terhadap pasokan energi serta stabilitas ekonomi dunia? You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interests of Israel and for its security. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty and leadership and commitment to our people. So last year, standing on this stage, I spoke about decisions, difficult decisions, historic decisions, decisions that many at the time, Mark, many of those running against me, said that I shouldn't have taken at the time. They told me not to enter Rafah. I entered Rafah. I was told not to strike Hezbollah. We struck Hezbollah. They told me not to confront Iran. We confronted Iran. And today I want to begin with a simple question. What have we achieved? Because these same people, and whatever, their cronies in the press, are trying to diminish our achievements. In fact, they're trying to erase them completely. So what is it that we achieved? Here's what we achieved. We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger. And had we not acted in Operation Rising Line and then in Operation Roaring Line, Iran would have had atomic bombs, and let me tell you something, they would have used them. That's what we prevented. Together with our American friends, the American Air Force, the American military, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure. We knocked out 20 of their top nuclear scientists, 12 in Rising Line, another 8 in Roaring Line. And when you take out the scientists, it's very hard to make a nuclear weapon. Exceedingly hard. We decapitated the leadership of the terror regime. We shattered their missile industry. We knocked out their Navy. We knocked out their Air Force. We attacked their military industries. We attacked their bridges. We attacked so many targets.
that the cumulative damage that we did to the IRGC economy is not counted in the millions. It's not counted in the hundreds of millions. It's not counted in the billions. It's counted in hundreds and hundreds of billions of dollars. And it will take them a long time to recover. A long time. And they may not recover. Because once you deal these blows and once the rift between the regime and the people is so deep, you cannot tell when such a regime will fall. And I think we created the conditions for its future fall. That is what will be the real triumph, when the Iranian people take their own destiny in their hands and they knock out this brutal regime that is terrorizing them and terrorizing the rest of the world. Some of my critics, they don't want to be reminded of this, but they said, stop before Rafah, make a deal. Let's get the terrorists, let's get our hostages out. We don't have to enter Rafah, we don't have to take the Philadelphia corridor, we don't have to take on Hezbollah, and for God's sake, we shouldn't take on Iran. But we didn't listen to them, and we did it. We brought them back.